warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM C0403251118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek individu saya, yaitu membuat game zombie shooter. Dan di sini saya menggunakan game engine Scratch. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja presentasinya. Oke, latar belakang saya membuat game ini yaitu saya minat pada game bergenre action survival, di mana game bergenre ini yaitu menuntut player untuk bertahan hidup dari segala tantangan yang ada di dalam game tersebut. Dan eh, yang dimana nanti akan ada garis finish atau game telah selesai jika tantangannya sudah berhasil diselesaikan semua. Lalu tujuan dari saya membuat game ini yaitu untuk melatih ketangkasan player, pemain, lalu untuk menciptakan tantangan yang tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena di dalam game ini itu akan ada tantangan yang menantang si pemain untuk melatih ketangkasannya, yaitu harus menghindari zombie yang nantinya akan bermunculan secara random dan cepat. Lalu menciptakan tantangan yang tidak terlalu sulit. Mengapa tidak terlalu sulit? Sebenarnya ini preferensi, cuman mayoritas dari kita itu terbiasa dengan game yang memiliki tantangan sulit seperti MOBA atau Battle Royale, yang dimana itu mengandalkan kemampuan ketangkasan, pikiran, dan lain sebagainya. Sementara game ini hanya untuk bersantai-santai saja dan eh, menghabiskan waktu luang juga, tapi tidak menghilangkan sisi asiknya sebuah game. Lalu manfaatnya adalah bagi pengembang, game ini meningkatkan pemahaman algoritma, yaitu ketika membuat game ini, kita dituntut untuk mengembangkan algoritma yang rumit dan itu harus kita lakukan secara mandiri, yang dimana itu bisa membantu kita melatih kemampuan kita dalam eh, pembuatan game atau pembuatan atau karir di bidang IT selanjutnya. Lalu kemampuan problem solving, yaitu melatih player untuk eh, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik ketika membuat sebuah game. Karena ketika membuat sebuah game ini, kita harus memecahkan permasalahan-permasalahan algoritma di dalamnya. Lalu bagi pemain, game ini akan melatih fokus dan koordinasi. Karena ketika kita bermain game ini, kita harus fokus untuk menghindari musuh-musuh atau tantangan atau zombie yang ada di dalam game ini dengan mengkoordinasikan tangan yaitu memencet WASD dan itu bisa melatih fokus juga. Lalu sebagai sarana hiburan untuk mengisi waktu luang, yang dimana game ini sendiri bisa untuk mengisi waktu luang karena memiliki tantangan sehingga bisa menambah keasikan sebuah game. Nah, deskripsi singkat dari game ini. Deskripsi singkat dari game ini akan saya jelaskan secara langsung, yaitu yang pertama, ketika bendera hijau diklik, maka game akan langsung mulai, yang dimana player akan ditempatkan di tengah, dan lalu nanti akan ada zombie yang muncul secara random dan menyerang player. Lalu player dibekali dengan senjata yang nantinya ketika mouse itu diklik, lalu senjata itu akan mengeluarkan peluru dan ketika peluru itu mengenai salah satu dari zombie, maka zombinya akan hilang. Dan eh, zombinya ini memiliki target jumlah yang dimana itu akan terus berubah seiring naiknya sebuah target. Jadi ketika targetnya selesai, nanti akan ada sprite wave complete atau jumlah zombinya komplit di tengah-tengah layar dan itu menandakan bahwa game telah selesai. Dan berikut saya tampilkan game saya.
Ini cara mainnya. Jika eh, jika pemain mengenai zombie dan nyawanya telah habis, maka game berakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari gamenya. Yang pertama di sini ada sprite player. Sprite player ini adalah eh, player kita yang nantinya akan berada di tengah-tengah ini dan tujuannya itu untuk menghancurkan zombie-zombie yang nanti akan mendatanginya. Nah, di sini saya mulai dari algoritma pertama yaitu algoritma keyboard WASD yang dimana ketika yang dimana logika ini di sini menggunakan logika forever atau pengulangan dan ketika tombol D ditekan maka akan bergerak X sebesar 10%, 10, A ditekan min 10, lalu W ditekan Y berubah sebesar 10, S ditekan Y berubah sebesar min 10. Dan eh, nanti di player ini akan terus mengikuti tombol mouse ini. Jadi kita bisa mengarahkan tembakan kita atau gun itu menggunakan mouse pointer ini. Lalu lanjut ketika green flag klik ini ada reset yang dimana ini reset ini eh, mereset semua player yang itu langsung go to X0, Y0 yang dimana nanti player langsung berada di tengah, lalu player health to 5 yang dimana nanti player memiliki kesehatan atau nyawa player yaitu sebanyak 5. Lalu gun di sini gunnya berubah menjadi pistol, lalu show atau munculkan. Nah, lalu ada forever. Kalau misalkan mouse-nya diklik, nanti akan eh, mengcloning bullet atau peluru dari pistol itu sendiri. Jadi, ketika kita eh, mengklik mouse, nanti akan ada peluru yang keluar dari pistol. Lalu di sini ada gun, gunnya jika gun itu atau senjatanya itu pistol, maka damage damage atau apa ya namanya damage gunnya itu hanya satu saja. Lalu kalau misalkan eh, gunnya itu machine gun, nanti gun damage-nya itu akan berubah sebanyak 6 kali. Lalu di sini ada define invisibility. Define invisibility ini untuk hanya sekedar visualnya saja. Jadi setelah menembak nanti akan menghilang, menembak menghilang, menembak menghilang. Nah, di sini kalau misalkan terkena zombie, itu nanti nyawanya akan berkurang satu demi satu. Lalu di sini ada bullet atau peluru. Nah, di sini ketika peluru ini mulai mengkloningnya, mengkloning diri sendiri, lalu akan ditunjukkan, lalu akan menuju ke player, dan eh, ada point in direction atau menuju ke player sebanyak 20 kali. Lalu kalau misalkan ini menyentuh menyentuh rintangan, yaitu kalau misalkan menyentuh zombie, maka akan hilang bulletnya. Lalu dan di sini ada zombie yang dimana kode di zombie ini cukup rumit, yaitu saya menggunakan variable def, fungsi def define itu di fungsi define yang pertama itu di sini ada zombie health atau nyawa zombie, lalu kecepatan zombie, jumlah zombie, dan waktu munculnya zombie. Nah, ketika di sini zombie speednya ada di setting ke speed, zombie health di setting ke health, zombie in wave di setting ke amount, repeat amount. Lalu di sini ada posisi zombinya, yaitu spawn ketika
zombinya muncul itu ada di posisi random. Y-nya ada di posisi random kalau misalkan spawn posisinya satu dan begitu juga seterusnya bisa dilihat di sini. Lalu di sini ketika memulai clone, kalau misalkan zombinya menyentuh peluru, lalu nanti eh, nyawa zombinya akan berkurang sebanyak pelurunya. Peluru dikali min satu. Nah, nanti eh, kalau misalkan kesehatan zombinya atau nyawa zombinya itu kurang dari satu, maka eh, jumlah zombinya juga berkurang dari satu dan nanti akan dihapus cloningnya. Nah, di sini ketika memulai cloning, zombinya akan berada di position zombie yang sudah didefinisikan di sini. Dan di sini ketika green flag atau bendera hijau diklik, nanti tunggu 1 detik dulu dan di sini ini adalah eh, peningkatan levelnya. Yaitu ketika kesehatan zombie 1, kecepatan zombinya 4, lalu jumlah zombinya ada 20 dan di sini ada akan berjalan terus-menerus. Lalu di sini ada game over ketika playernya itu eh, nyawanya sudah habis setiap disentuh zombie. Lalu di sini ada nyawa atau hati. Di sini ketika green flag bendera hijau diklik, maka nyawanya disembunyikan dulu, lalu size-nya atau ukurannya jadi 40%, lalu eh, nyawanya disetting ke 0, go to X min 200 yaitu ada di atas sini, Y 140 ada di atas sini. Lalu diulangi sebanyak 5 kali, jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan mengcloning. Lalu ketika sudah selesai di cloning, proses ini sudah selesai, lalu baru ditunjukkan. Kalau misalkan eh, kesehatan player kurang dari jumlah nyawa, maka eh, disembunyikan. Artinya kalau misalkan playernya itu nyawanya sudah habis, maka nyawa di sini hatinya itu akan disembunyi sendiri. Kalau misalkan tidak, maka masih show. Nah, lalu di sini ada properties. Properties ini adalah eh, berbentuk kotak yang dimana ketika player menyentuh kotak ini nanti akan ada dua jenis yang dimana yang pertama di jenis pertama yaitu ada kostum warna hijau jika player menyentuh properties berwarna hijau ini maka nyawa player akan bertambah dan jika menyentuh warna merah ini, maka senjata player yang tadinya pistol akan berubah menjadi machine gun, yang dimana itu bisa menambah jumlah peluru, keluaran peluru yang nantinya untuk menembak zombie itu. Lalu di sini ada muzzle fire, itu hanya sekedar efek untuk eh, jika pelurunya keluar. Dan di sini ada spread wave complete yang nantinya akan keluar ketika tantangan selesai. Nah, di sini ada time power up ini. Nah, time power up ini itu fungsinya untuk menandai bahwa properties ini, machine gun ini, ketika player mendapatkan properties machine gun, itu memiliki waktu sebanyak ini 3 detik. Jadi machine gun ini hanya berlaku selama 3 detik. Nah, ditandai dengan time ini. Bisa saya contohkan di sini. Nah, ini player memiliki waktu menggunakan senjata machine gun ini sebanyak 3 detik saja. Bisa kita lihat di sini.
hanya 3 detik saja. Kalau misalkan player menyentuh kotak warna hijau, maka nyawanya akan bertambah seperti ini. Dan kalau misalkan sudah selesai, maka ada wave complete seperti tadi. Lalu game akan berjalan lagi seperti semula. Dan begitu saja presentasi dari saya. Dan kesimpulannya setelah memainkan game ini yaitu saya berusaha untuk mengembangkan sebuah game yang dimana game ini memang benar-benar untuk hiburan dan tantangan, bukan untuk menambah frustasi atau bisa berdampak buruk kepada orang lain seperti game-game MOBA zaman sekarang. Dan tujuan saya mengembangkan game ini juga untuk melatih ketangkasan dan koordinasi player saat memainkan game ini. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.